Ya, baik, kita mulai saja ya perkuliahannya ya dengan membahas soal-soal bab 3 dan bab 4. Nanti saya menggunakan medianya menggunakan whiteboard ya, whiteboard elektronik. Oke ya, jadi saya mulai pembahasan dengan soal bab 3 ya. Soal bab 3 tentang ini apa? Biasanya tentang hukum Newton ya, biasanya bab 3 ini. Biasanya kalau hukum Newton itu biasanya menggunakan ini bidang miring, kalau nggak bidang miring itu ya katrol gitu ya. Nah ini saya bahas gabungannya, gabungan antara bidang miring dan katrol ya. Oke, saya langsung ke whiteboard-nya ya. Saya share ini whiteboard-nya dulu ya. Saya share whiteboard-nya. Ya, udah nampak ya di monitor ya whiteboard-nya ya. Udah ya? Udah. Oke. Ya, Pak. Oke. Jadi soalnya begini ya, soal nomor 1 ini ya. Ya, soal nomor 1 lah, satu di sini nomor 1 ya. Bab 3 ya. Nomor 3 biasanya kalau di ETS itu ya. Jadi ini ada bidang miring gitu ya. Nah, ini bidang miring. Katakanlah biar gampang kita hitung kemiringannya, anggap aja ini ya 37 derajat. Ya. Biar gampang nanti ngitungnya ya. 37 derajat gitu ya. Nah itu. Terus ada katrol ya. Di atasnya ada katrol nih. Jadi ada bidang miring, di sini ada katrol lah. Ini ada balok. Di sini ada balok gitu ya. Ada balok. Baloknya ditarik pakai tali ya, terus dihubungkan dengan katrol. Di sini ada katrol ya. Nah, gini katrolnya ya. Di sini ada yang penggeraknya menggantung di sini ya. Nah, gini. Ya, katakanlah masanya sama ya. Misalkan berapa? Misalkan 2 kilo ya. Anggap aja gitu ya. Jadi misalkan ini masanya 2 kilo. Ya, jadi itu di sini. Jadi masanya 2 kilogram misalkan ya. Nah, gitu. Misalkan bidang miringnya kasar ya. Kasar dengan karena bergerak jadi koefisien gesek kinetik ya. Oke, misalkan di sini ada koefisien gesek kinetiknya 0,4 misalkan aja ya. 0,4 gitu ya. Ya, seperti ini ya. Nah, nanti biasanya ada 2 pertanyaan ini kalau berkaitan dengan ini ya. Pertanyaan pertama itu adalah berapa percepatannya? Jadi percepatan kedua balok berapa? Dan pertama. Dan kedua, tegangan tali kan dihubungkan dengan tali. Biasanya untuk bab 3 dan 4 biasanya itu katrolnya diabaikan ya. Jadi gerakan katrolnya diabaikan. Soalnya kalau nggak gitu nanti kan ada rotasi ya. Rotasi kan belum kita bahas. Rotasi nanti kita bahas di bab 5 kan ya. Jadi ini ya soalnya ya. Jadi ada 2 pertanyaan, percepatannya sama tegangan talinya. Nah, kalau seperti ini kan yang jelas kan penggeraknya kan ini ya, baloknya menggantung ya, sehingga nanti ini geraknya ke bawah ya, yang ini geraknya nanti ke bawah ini ya. Geraknya ke bawah karena di sini ada gaya ini ya, ada gaya penggeraknya yaitu beratnya balok ini W ya. W sama dengan M kali G ini ya. Gitu kan. Terus di sini kan dihambat oleh tali ya, karena dia terhubung oleh tali, dihambat oleh tali gitu ya. Nah, ini ya, oleh tali. Nah, sementara yang balok yang ada di bidang miring, penggeraknya ya dari tali kan, dia diikat sama tali gitu ya. Sehingga nanti di sini ada ini. Ini penggeraknya ya. Sebagai penggeraknya T. Ya. Terus kemudian selain itu kan dia punya berat ya. Dia kan punya berat. Nah, ini kan dia punya berat ke bawah. W ini ya. M kali G juga tadi ya. B-nya juga sama. Kan masanya sama ya, sehingga beratnya juga sama.
Ya. Lah, karena dia bidang miring, maka nanti B ini saya uraikan menjadi dua komponen ya. Jadi dua komponen. Komponen pertama itu yang ini. Komponen pertama ini yang sejajar bidang miring. Artinya kan nanti dia menghambat gerakan ya. Ini yang W sin theta ini menghambat gerakan ini. W sin 37 tentunya ya. Terus yang satu lagi yang akan bidang miring ya. Yang akan bidang miring yaitu yang ini. Yang akan bidang miring ini adalah yang apa? W cos theta ya. W cos 37 ya. Nah, karena dia akan bidang miring maka nanti timbul ini nanti. Timbul gaya normal. Ya, nanti timbul karena ditekan. Jadi kalau gitu gaya normalnya nanti ya sama dengan ini nanti. Jadi gaya normalnya nanti N itu nanti sama dengan yang nekan kan W cos. Ya. Jadi N ini nanti sama dengan W cos 37. Terus karena dia ada gesekan, maka nanti ada hambatan berikutnya selain oleh W sin, ada lagi oleh ini ya, oleh gesekan ini. Yaitu FK ya. Nah, nanti gini ya. Gini kira-kira ya. Nanti kalau ngerjakan itu kalian gambarkan seperti ini ya. Seperti apa. Oke. Nah, setelah itu kita tinjau satu persatu ya. Menggunakan hukum 2 Newton kan gerakannya. Mulai yang menggantung ya. Sebut aja balok satu. Balok satu ini yang gantung ya. Balok satu itu yang gantung. Berarti untuk balok satu nanti kan penggeraknya kan W ya. Penghambatnya itu adalah tegangan tali gitu ya. Nah, ini sama dengan M kali A ya. Sigma F sama dengan M kali A. Ini untuk balok satu yang gantung ya. Kemudian balok dua yang ada di bidang miring. Yang ada di bidang miring itu ya. Itu penggeraknya kan T. Penghambatnya ada dua. Selain oleh W sin 37 ya, yaitu oleh beratnya sendiri, juga dihambat oleh ini, gesekan ya. FK ya, ini sama dengan M kali A juga. Nah, gini kan ya. Gitu kan. Nah, langkah pertama kan kita diminta menghitung A. Jadi T yang nanti ditanyakan, kita eliminasi dulu ya. Soalnya kan T-nya nanti di pertanyaan kedua. Kita hitung A dulu untuk menjawab pertanyaan pertama. Jadi kita eliminasi dengan cara ini aja. Kita tambahkan, nanti kan T-nya lenyap ya, karena tandanya berlawanan. Kita tambahkan, untuk eliminasi T tujuannya menambahkan itu ya. Kan di sini minus, di sini negatif plus ya. Jadi nanti T-nya hilang ya. Karena saling meniadakan ya. Ini minus, di sini saya coret aja ya. Nah, gitu ya. Karena saya tambahkan sehingga nanti seperti ini, kalau ditambahkan nanti jadi gini, W ditambahin ya, ditambah yang ini apa? Bentar, kayaknya saya bentar keluar dulu ya, ada masalah ini. Bentar, keluar dulu ada masalah. Mana ada whiteboard-nya? Ini ya. Udah ya. Oke. Jadi ini nanti di sini berarti nanti ini ya. Ditambah ini minus W ya. W sin 37 ya. Ini gini. Terus FK ya. Nah ini ada MA ditambah MA ya. Sehingga nanti ini loh, kan ada 2 MA ini. Jadi nanti sama dengan apa? 2 kali MA ya. Karena ada 2 ini ya. Jadi ada MA yang ini sama MA yang ini gitu ya. Nah ini. Nanti jadinya seperti ini. Dah. Terus kita lanjutkan, kita uraikan ya. Saya hapus dulu ya. Biar nanti ini. Oke, jadi saya ulangi lagi tadi kan. W-nya kan tadi apa? M kali G ya, langsung saya uraikan aja deh. Terus dikurangi, tadi M kali G gitu ya. Cos 37 itu berapa? Cos 37 itu berarti anggap aja 0,8 gitu ya. Gitu kan? Terus dikurangi apa tadi? Mu K tadi ya. Mu K kali N ya. Mu K kali N sama dengan apa? 2MA tadi ya. 2MA gitu ya.
Nah ini sekarang ini mg dikurangi mg 0,8 nanti kan bisa saya tulis gini nanti ini mg berarti kan 1 ya, 1 dikurangi berapa ini 0,8 gini kan ya, m kali g gitu ya, ini apa muka ya, n-nya tadi apa, n-nya tadi adalah w cos 37 ya tadi ya. Ya, gitu ya. Apa ada yang salah tadi ya? Maaf, kayaknya tadi. Benar, kayaknya ada yang salah. Iya, tadi sin ya. Tadi pakai Iya, sin, sin. Pak. Ya, Yes. maaf. Ya, oke, tak mundur aja ya. Ya, tadi salah kayaknya ya. Bentar, mundur dulu ya. Saya sebentar aja. Tadi terlanjur tadi ya. Nggak apa-apa. Tak perbaiki dulu. Ya, tadi salah ya. Udah. Berarti ini nanti, kalau sin berarti berapa? 0,6 ya? 0,6 Iya, terus, ya. Terus ini kan muka ya. Muka kalikan N ya. N sama dengan apa? 2MA ya. Ya, jadi ini nanti jadinya gini tadi. Berapa? 1 dikurangi 0,6 ya. Lalu M kali G. Ini nanti muka. Nah ini kan cos ya. Pakai cos jadi gini aja langsung aja ya. MG cos 37 ya. Ya, sama dengan apa nanti? 2MA gitu ya. Nah, 1 kurangi 0,6 adalah 0,4 gitu ya nanti ya. 0,4 M kali G ya. Mukanya tadi berapa muka tadi? Tadi muka berapa tadi? 0,4. 0,4 ya. 0,4 M kali G. Cos 37 berapa? 0,8. Ya, 0,8 gitu ya. 0,8 sama dengan 2MA ya. Berarti ini berapa ini? 0,4 kali 0,8 berapa ini ya? Berapa ini? 0,4 kali 0,8 ya? Berapa ya? 0,32. 0,32 ya? Gini ya? Benar ya? M kali G kan ya? M kali G sama dengan 2MA ya. Sehingga nanti, kan M-nya bisa saya coret ya. Kan kanan kiri ada itu. M-nya saya coret. Nah, coret ini ya. Ini coret gitu ya. Sehingga tadi berapa ini? 0,4 kurangi 0,32 itu berapa? 0,08. Ya benar, 0,08 G ya. G sama dengan berapa? 2A. 2A. Jadi kalau itu berapa percepatannya? Jadi kalau itu 0,04 G. benar. Anggap aja G-nya 10 ya, biar gampang ya. G-nya 10, jadi nanti 0,0. Anggap aja 10 lah gitu ya G-nya ya. Terus apa? Dibagi 2 ya. Kan 2A tadi ya. Jadi berapa ini? 0,04 kali 10, berarti 0,4 ya. Iya, Pak. Benar. Jadi 0,4 satuannya adalah meter per detik kuadrat. Ini ya jawabannya ya. Nah itu. Jadi jawabannya adalah A-nya adalah 0,4 meter per detik kuadrat. Nah itu. Itu percepatannya. Jadi percepatannya itu berarti apa? Berarti yang menggantung itu percepatannya ke bawah. Ya, yang di bidang miring percepatannya naik ya, menaiki bidang miring. Nah, terus pertanyaan yang kedua tanya tegangan tali. Nah, bagaimana kalau nyari tegangan tali? Ya gampang. Nanti kalian masukkan ke persamaan pada balok 1 juga bisa. Atau masukkan ke persamaan balok 2 juga bisa ya. Yang paling gampang itu ke balok 1, karena balok 1 kan gayanya cuma 2 ya. Kalau balok 2 kan ada banyak gaya ya. Jadi kalau yang paling gampang itu ini, pada balok 1 ya. Oke. Saya pakai itu ya, saya hapus dulu ya. Jadi gini. Jadi pada balok 1 ya. Jadi nanti pada balok 1
Pakai balok 1 ya. Tadi kan balok satunya kan gini tadi ya, W dikurangi T tadi ya. Sama dengan ini kan tadi ya. M kali A gitu ya. Nah, W-nya kan M kali G. Ini TT yang kita cari ya. Ini kan M kali A gitu ya. Berarti kalau gitu kan ini nanti ya. M kali G ditambah kok dikurangi ya. Bentar, kayaknya dikurangi nih. Dikurangi apa? Dikurangi MA ya. MG dikurangi MA sama dengan T gitu ya. Ya, berarti kalau gitu T-nya kan sama dengan ini nanti. M, ini ya. G dikurangi A ya. M-nya berapa tadi? Masa baloknya berapa tadi? Di soal tadi. 2. 2 ya, 2 kilogram. Anggap aja G-nya 10 ya. Tadi A-nya berapa tadi? 0,4. 0,4. Oke. Ini ya, jadi berapa? 10 dikurangi 0,4 berarti 9,6. 9,6. ya, kali 2 ya, berapa? 2,2. 2 kali 9,6. 19,2. Berapa? 19,2. 16 ya? 16,2 gitu ya? Ya, satunya Ya, Pak. Newton ya. Satuan Newton ya gitu. Ya, kan ya 9,6. Ya benar 9,6 ya. 16,2 Newton. Nah itu. Seperti itu ya. Kalau misalkan model soalnya seperti itu, seperti apa? Itu ya. Jadi katrol dan bidang miring. Oke, itu yang soal nomor 1. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut soal yang nomor 2 ya. Ini soalnya tanggung Newton ini ya, yang nomor 1 ini. Ada pertanyaan mungkin barangkali? Enggak ya? Enggak ada. Kalau enggak ada, lanjut ya. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Soalnya nomor 2 ya. Nah, kalau tadi tentang hukum 2 Newton ya. Kalau yang ini soal berikutnya ini soal tentang ini, soal tentang apa? Kerja dan energi. Ya, soal tentang kerja dan energi sekarang ya. Ya, soalnya ini saya ambil dari yang saya bahas hari Selasa kemarin ya. Kenapa kok saya bahas ulang? Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya, ada pernah juga keluar soal kayak gitu dan ternyata yang bisa ngerjakan itu hanya, maksudnya yang ngerjakan benar itu hanya sedikit orang ya. Jadi kebanyakan banyak yang apa itu? Banyak yang salah. Ya. Hanya sedikit orang aja yang bisa. Jadi di mana sih letak sulitnya itu ya? Itu gini. Jadi soalnya masih tentang bidang miring ya. Cuma kita tidak menggunakan hukum Newton tapi menggunakan prinsip kerja dan energi. Jadi prinsipnya itu kerja oleh gaya non konservatif itu nanti akan menyebabkan apa? Perubahan energi mekanik. Itu nanti. Ya, ini masih tentang bidang miring ya. Ya, biar gampang, anggap aja 37 derajat gitu ya. Nah, gini ya, ini ya 37 lah gitu ya. Biar ngitungnya gampang. 37 derajat. Cuma sekarang di sini dikasih pegas ya. Nah, di sini ada pegas, Saudara. Ada pegas ya. Nah, gitu. Kemudian di atas bidang miring ini ada balok ya. Kalian lihat di sini ada balok ya, ada balok. Nah, katakanlah lagi nih baloknya ya. Baloknya masanya M ya. Nah, kemudian ini kasar ya. Kasar. Jadi tak buat sama aja ya, sama kayak tadi ya. Saya buat sama aja. Jadi saya buat sama M-nya tadi berapa? 2 kilo ya. Oke, saya buat 2 kilo juga M-nya. M-nya 2 kilogram.
Terus gesekannya tadi berapa tadi? Tadi berapa tadi? Mu-nya berapa tadi? Di soal nomor 1 tadi ya. Saya buat sama aja deh. 0,4. Ya, 0,4. Oke. Koefisien gesek kinetik kan gerak ya. Gitu. Ya. Maka nanti baloknya karena K berarti gerak ya baloknya ya. Berarti baloknya kan gerak ya. Jadi ini mula-mula diam dia itu ya. Dia itu mula-mula diam. Ini diam mula-mula ya. Lalu karena ada gaya W sin ya, karena ada W, ada W sin. W sin ini yang menyebabkan dia itu bergerak. Sehingga nanti dia akan menumbuk ini ya, menumbuk apa ini? Menumbuk gas ini kan ya. Nah, nanti saya gambar gini lah. Jadi dia pasti akan menumbuk gas gitu ya. Setelah katakanlah dia nanti setelah bergerak sejauh ini loh. Nah, ini loh. Nanti kan dia bergerak sejauh ini ya. Nah, sebut aja ini S ya. S ini jarak tempuhnya ya. Nah, apakah setelah numbuk pegas dia berhenti? Kan tidak ya. Dia akan menyebabkan apa? Pegasnya tertekan nanti. Nah, nanti pegas tertekan ya. Pegas tertekan. Sehingga nanti saya gambar ulang di sini nanti. Pegasnya tertekan nanti. Nah, di sini nanti ya. Tertekan sebesar berapa? Nah, katakanlah sampai X ini ya. Nah, ini sampai X. Nah, gini ya. Nah, gini ya. Ya. Sehingga artinya berarti nanti kalau di total berarti kan gerakannya kan S ditambah X ya. S itu ketika dia menyentuh gas lalu gasnya kan tertekan sejauh X gitu ya. Ini ya. Nah, karena di sini ada gesekan ya. Ada gesekan maka nanti muncul gaya non konservatif ya. Kan gaya gesek itu gaya non konservatif sehingga nanti energi mekaniknya nggak kekal. Jadi maksud saya gini, kalau ada soal kayak gini, kalian jangan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, nggak boleh ya. Kalian nggak boleh menggunakan rumus kekekalan energi mekanik. Kenapa? Karena ada gaya gesek. Gaya gesek itu gaya non-konservatif. Kalau ada gaya non-konservatif, nanti energi mekaniknya nggak kekal. Tapi energi mekaniknya apa? Berkurang ya. Karena diambil oleh gaya gesek. Ya. Diubah oleh gaya gesek menjadi energi panas. Ya. Jadi nanti ngitungnya harus menggunakan rumus kerja energi ya, kerja oleh gaya non konservatif sama dengan perubahan energi mekanik, nah gitu ya. Nanti untuk menyelesaikannya pakai. Oh ya, nanti biasanya pertanyaannya apa ya? Nanti biasanya kalau di soal itu yang kayak gini ditanyakan ini berapa ininya ya? Berapa pegas yang tertekan ya? Jadi seberapa jauh tekanan pegas ya? Nah, seperti itu. Jadi misalkan aja lah, misalkan S-nya itu berapa ya? Misalkan aja S-nya ini saya misalkan 1 meter ya misalkan ya. S-nya 1 meter gitu ya atau berapa? Ya enggak apa-apa lah 1 meter gitu ya S-nya ya. S 1 meter gitu ya. S-nya 1 meter. Berapa X-nya gitu ya. Gitu. Ya, sehingga nanti untuk menyelesaikannya kalian gunakan ini bahwa kerja oleh gaya gesek ya. Kan non konservatif itu nanti sama dengan perubahan energi mekanik. Nah, ini. Nah, gini ya. Ini. Nah, terus kemudian kita ini kan W-nya berapa? W-nya oleh gaya gesek ya. Atau lebih tepatnya gini, kalau biar nanti kalian nggak bingung ini. Coba saya ini dulu ya, saya ralat dulu ya. Siapa yang melakukan kerja? Gaya gesekan ya. Bentar, dia aja deh. Jadi yang melakukan kerja itu adalah gaya gesekan. Saya tulis NK. NK itu non konservatif ya. Kalau konservatif tidak melakukan kerja ya. NK, gaya gesekan ya. Nanti sama dengan ini delta EM. Energi mekanik. Jadi siapa? Ya gaya gesek. Jadi nanti FK gaya geseknya ya. Terus berapa perpindahannya? Ya perpindahan total. Langsung aja total ya. Totalnya berarti kan ini gesernya. Nggak cuma S, tapi juga sampai X. Lah itu ya, biasanya salahnya di situ ya. Jadi X-nya nggak dihitung kadang-kala gitu, cuma S-nya saja. Padahal harusnya total. Total berarti ini kan, S ditambah X. Nah ini kan totalnya ya. Total apa? Total pergeserannya. Lalu delta M berarti kan EM akhir 2 ya. Dikurangi M awal, EM 1 lah katakanlah gitu ya. Nah gitu nanti. Gitu ya. Terus FK ya tentunya
mu K kali N ya. Jadi mu K kalikan N ini ya. S ditambah X. Energi mekanik 2 berarti kan ada ini ya. Ada EK2 ditambah EP2 ya. EM1 berarti kan nanti ada EK1 sama ada EP1 dikurangi ya. Gitu kan. Nanti gini. Terus E-nya sama kayak tadi, karena bidang miring maka E-nya nanti sama dengan W kosinus ya, karena bidang miring ya. Jadi nanti di sini ini mu K, E-nya yaitu nanti W kosinus 37 derajat gitu ya. Terus ini jangan lupa harus S plus X ya. Nah sekarang EK2, EK2-nya berapa? Jadi 2 itu maksudnya yang di sini loh ya. Ya. Jadi nanti EK2-nya kan setelah dia nekan pegas kan baloknya bagaimana? Diam atau bergerak setelah nekan pegas? Kan diam ya. Kenapa? Karena nanti dia akan dimentalkan oleh pegas ya. Jadi setelah dia menekan pegas secara maksimum, dia akan berhenti ya. Karena dia akan balik arah. Karena pegas tekan nanti pegas akan membalikannya ya. Jadi nanti EK2-nya ini 0. Nah ini kan. 0 gitu ya. EP2-nya energi potensial apa? Ya energi potensial pegas. Kan pegasnya tertekan itu ya. Setengah KX kuadrat gitu. EK1 lah ini kan. Mula-mula. Diam kan dia ya. Mula-mula diam. Jadi nanti ini saya kurangi 0 karena dia mula-mula diam. Nah, EP1 energi potensial apa? Ya gravitasi dia itu. Jadi nanti sama dengan apa? MGH. Nah, begini. Ya, jadi kalau EP2 itu kan di bawah, di paling bawah, berarti energi potensial gravitasinya tidak ada. Tapi dia nekan pegas, maka nanti energi potensialnya adalah energi potensial pegas. Sementara di mula-mula kan pegasnya dalam kondisi normal ya. Tapi dia berada pada ketinggian ya baloknya ini. Jadi dia punya energi potensial gravitasi. Jadi dia mula-mula diam, setelah dia nekan pegas juga diam lagi gitu ya. Gitu. Lah H itu apa? Coba kita ukur H itu apa? H itu sebetulnya ini ya, coba. Jadi kalau saya tarik garis H itu kan ketinggiannya ya. Diukur dari sini kan, ukurnya kan dari sini ya. Saya tarik garis gini aja nih. Nah, nanti ini ya. Saya tarik garis ini H-nya ini. Nah, ini yang dimaksud dengan H ini ya. Nah, ini loh, ini H ini ya. Diukur dari bawah sini ya. H itu. Berapa sudutnya? Sudut ini kan pasti 37 ya, ini ya. Ini pasti 37 lah ini. Ini pasti berapa? 37 derajat. Jadi nanti H bisa saya ganti dengan ini kan. Coba kalian lihat. H dibagi ini, miringnya ya. Miringnya kan S ditambah X. Itu nanti sama dengan berapa? Sin 37 gitu ya. Sehingga nanti saya bisa nulis gini nanti. Nanti gini ya, min mu K gitu ya. W-nya kan MG ya. MG berapa ini? Cos 37 derajat. Ini nanti apa? S ditambah X ya. Ini kan setengah KI kuadrat. Terus dikurangi MGH ya. Hanya saya ganti. H itu adalah S ditambah X sin ya. Nah, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi H ini kan sama dengan ini. Sisi miringnya S plus X kita kalikan sin ya. Nanti jadi ini nanti. Nah, pertanyaannya apa? X ya. Pertanyaannya X. Jadi nanti, oh ya ada yang kurang ya. K-nya belum ya. K-nya pegas berapa ini? Harus diketahui juga ini K-nya pegas. K-nya pegas misalkan, katakanlah K-nya pegas itu 100 gitu ya. Ada yang lupa tadi ya. 100 Newton per meter misalkan aja ya. Kosata pegasnya maksudnya ya. Pegasnya 100 Newton per meter gitu. Nah itu ya. Nah sekarang persamaannya kita selesaikan. Jadi nanti ini saya pindah, ini nanti 0 ya. 0.
Sama dengan ini nanti ya. Setengah K-nya berapa? K-nya 100 ya. K-nya 100. Terus apa ini? X kuadrat ya. Kuadrat. Terus ini. Ini apa ini? MG ya. MG. Ya oke. Ini dulu ya. MG ya. MG berapa ini? S plus X ya. Sin 37. Sin 37 itu berapa? 0,6 ya. 0,6 terus ditambah ya. Ditambah ini, yang ini kan, ini saya pindah nih yang di sini ya. Ditambah mu K ya. Ditambah mu K. Tulis dulu enggak apa-apa ya, mu K kita aja deh. Mu K MG cos 37 ya. Cos 37 itu berapa? Cos 37 0,8 ya. 0,8. Nah, gini ya. 0,8 ya. Oke, gini. Sekarang kita masukkan ini ya, angka-angkanya ya. Ini berapa? Setengah kali 150 berarti ya, udah ya. Ya, 0,5 udah saya hapus dulu ya. Ya, jadi gini nanti jadinya ya. 0 tadi setengah kali 150 ya. 50x kuadrat ya. Terus tadi dikurangi berapa tadi? Berapa tadi ya? 0, 2 berapa? M kali G. M kali G tadi ya. Berapa tadi? M kali G terus berapa tadi? S tambah X. Ya, S tambah X gitu ya. Kali berapa nih? 0,6. 0,6 ya. Terus ditambah ya. Ya. Mu K-nya berapa tadi? Mu K-nya 0,4. Terus tadi kan pakai cos tadi ya. Cos Ya, berapa tadi? MG 0,8 gitu ya. Terus baru gini kan Kali- MG. Gini ya, benar ya. ya S tambah X. 0,8 soalnya pakai apa tadi? Pakai ini ya, pakai apa itu? Pakai cos tadi kan ya. Sin 37. Ya. Cos 37. Ya, Kosinus. saya benar tadi ya. Tadi pakai kosinus kan tadi ya. Iya, kosinus. Kosinus 0,7 kosinus 37 berarti 0,8 ya. Ya, oke ya. Iya. Ya benar, oke. Nah, kita selesaikan dulu lah. Masukkan angkanya ya, jadi 0. M-nya tadi berapa? M-nya 2 kilo ya. 2 kilo Ya. kali G, anggap aja 10 lah, jadi 20 ya. Ini nanti 20 ya. 20, jadi nanti gini lah. 20 kali 0,6 ya. 20 kali 0,6. S-nya tadi berapa? S-nya 1 meter ya. Gitu ya. Ini berapa sekarang? 0,4 kali 0,8 berapa ini? 0,32. Ya, 0,32 ya. 0,32. M kali G kan 20 ya. 20 ini sama 1 plus X gitu ya. 1 plus X sehingga nanti ini 0, 50 X kuadrat. Ini digabung aja ya sama yang sini ya. Langsung digabung aja ya. Jadi gini nanti. Saya gabung aja, jadi nanti ini aja, berapa ini? Ditambah. Minus berapa ini? Ini minus berapa ya? 20 kali 0,6 itu berapa itu? 12. 12 ya. Minus 12 ya. Minus 12, terus ditambah berapa ini? Ditambah ini berapa? 0,32 kali 20 berapa ini? 64. Berapa? 6,4. 6,4 ya. 6,4 ini adalah apa? 1 plus X ya. Gini ya. 1 plus X sehingga nanti ini 0 berapa nanti? 50 X kuadrat. Ini berapa? 12 ditambah min 12 tambah 0,4. Berapa? Min 5,6. Min 5,6. Ya, nanti kali 1 ya. Jadi nanti ini min 5,6. Ini kan? 1 plus X gini ya. Gini kan ya? Ya. Ya, sehingga nanti jadinya gini nanti 0 sama dengan 50 X kuadrat ya. Nanti ini minus ya.
minus berapa? 5,6 X gitu ya? Minus lagi ya? Minus 5, lah ini ya. Bagaimana mencari X-nya? Rumus ABC. Ya benar, pakai rumus ya, rumus ABC. Ya. Jadi kalau pakai rumus ABC kan ada A-nya ya. Berarti kalau gitu A-nya berapa? A-nya ini ya. Ini kan A-nya nanti ini. Jadi ini sebagai apa? A. A ya. Ini sebagai A. B-nya yang ini kan. B-nya minus ini ya. Iya, Pak. B-nya minus. Ya, B-nya minus. C-nya juga minus ini sama ini. Ya, ini apa? Ini sebagai B ya. Terus yang ini nanti sebagai C. Pakai rumus ABC, benar sekali. Bentar. Ya ini. Jadi kebanyakan salahnya itu kenapa? Karena tadi apa X-nya nggak dihitung ya. Sehingga nanti nggak akan muncul persamaan kuadrat. Kalau X-nya nggak dihitung kan nggak cuma S gitu aja kan. Ya itu kebanyakan dulu kakak-kakak kelas kalian itu salahnya itu karena pergeserannya dikira S, padahal pergeserannya bukan S tapi apa? S ditambah X gitu. Kebanyakan salahnya di situ. Ya memang nggak serumit ini nanti karena tidak muncul persamaan kuadrat. Kalau ini kan muncul persamaan kuadrat ya. Ya nanti kita gunakan rumus ABC ya untuk menghitungnya ya. Rumus ABC itu gimana ya? Ada yang hafal. Rumus ABC kan gini ya. X ada dua jawaban ya. X1 2 ya, ada X1 X2 nanti. Yaitu apa gini ya? Minus B plus minus akar gini ya. akar B kuadrat. B kuadrat kurang min 4 ya AC ya. per 2A. Per 2A kan gitu ya. Oke. Baik, kita hitung ya. Minus B berarti berapa? Minus 5,6 berarti positif ya. Ya, karena minus negatif gitu ya. Plus minus negatif kuadrat kan jadi plus ya. Negatif kuadrat jadi plus nanti. Negatif kuadrat jadi plus, jadi nanti apa? 5,6 kuadrat dikurangi 4AC. 4A ya, 4 kali 50. Ini jadi plus nanti ya, soalnya ini negatif ini ya. Jadi 4 A-nya positif, tapi C-nya negatif ya, dikurangi negatif, berarti kan jadi plus nanti ya. Karena C-nya negatif, jadi nanti jadinya nggak dikurangi, malah ditambah, soalnya C-nya negatif gitu ya. Jadi nanti ini ditambah, jadi 4 kali A-nya 50 ya. Ini 4 kali nih ya, bukan 450 ya. Atau menurut saya anu dulu lah biar nggak salah ya. Nah gini, jadi maksud saya itu yang ini 4 kali 50 ya. Dikalikan C-nya 5,6 ya. Nah ini nanti. Lalu dibagi 2 kali A. 2 kali A berarti kan 2 kali 50 ya. Nah gini nanti. Nah sekarang kita coba hitung ya. 5,6. Nah ada yang bisa nekan kalkulator ya, bawa kalkulator ya. Ada yang HP-nya ada kalkulator ya. 5,6 kuadrat itu berapa? 31,36. Berapa? 1,36. 36 ya. Oke. Terus ini berapa ini? 4 kali 50 kan 200 ya. 200 kali 5,6 berapa ini? 1120. 1120 ya. Nah, gini ya. Terus di akar ini. Terus dibagi 100 ya. Nah, sekarang minta tolong. Berapa ini? Akar berapa ini? Akar dari berapa? 1120 ditambah 31,36. Di akar itu berapa ya? 33,93. Sudah di akar? Udah, Pak. Udah ya. Jadi apa? Akar berapa ini? Akar 1000 berapa? Ini dulu. 1120 ditambah 31,36 berapa itu? 1151. Terus di akar berapa? 33,93. Oke ya, gitu ya. Oke ya. Bentar saya hapus dulu ya. 33 segitu ya. Bentar saya hapus dulu pokoknya gitu ya. Oke, berarti tadi itu hapus dulu. Berarti kalau itu berarti apa? X12 5,6 tadi ya. Plus minus ya. Plus minus berapa tadi? Berapa? 33,93. 33,93. 93. Atau saya bulatkan aja biar gampang ya.
Saya bulat aja 34 gitu ya. Atau nggak apa-apa. Gini aja deh, nggak apa-apa. Saya bulatkan aja 33,9 ya, nggak apa-apa lah. 4-nya saya buang aja. Saya bulatkan aja, biar ngitungnya nggak ribet gitu ya. Terus dibagi berapa? 100 tadi ya? Ya, Pak. Nah, nanti kan ada 2 jawaban ini ya. Ada 2 jawaban. Jawaban pertama apa? X1 ya, katakanlah gitu ya. X1 jawabannya yang ini. X1 adalah 5,6 ditambah ya 33,9 per 100. Ya X2 yang negatif ya. Yaitu ini nanti 5,6 dikurangi berapa? 33,9 dibagi 100. Coba yang X1 berapa jawabannya ini? Langsung bagi 100 ya, berapa ini? Jadi 5,6. 0,395. Berapa? 0,395. 2 ya? 2. 0,395. Oh, 0, maaf. 0 ya. Maaf, 0, 0, 0. Oke. 0, berapa? Bentar. 0, berapa? 395. 395 ya. Meter ya berarti ya. Ya, kalau yang ini, yang kedua, berapa? Negatif ini ya. Negatif berapa? 0,283. Bentar, negatif berapa? 0, ya. 0, berapa? 283. 2. 83. Ini. Nah. Pak. Ya, jawaban mana? Kan ini kan nggak mungkin. Ya. Negatif itu artinya kan nggak mungkin ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang ya yang positif. Kan nggak mungkin. Artinya gini loh, kalau tadi kan X-nya kan saya arahkan ke bawah. Jadi ketika ditekan ya nggak mungkin dia itu bertambah panjang ya. Harusnya ya ini ya. Jadi mendeknya nih ya gitu ya. Jadi jawabannya negatif dibuang ya. Jawabannya negatif dibuang. Jadi yang benar itu yang ini 0,395 ya. Jadi ini dibuang ya. Artinya tidak sesuai ini ya. Ini tidak sesuai ini ya. Negatif itu berarti kan arahnya berlawanan ya. Jadi ketika dia ditekan ya harusnya ya arahnya ke arah nekan. Tapi kalau negatif berarti kan arahnya tidak ke arah yang nekan tapi ke arah yang sebaliknya. Jadi ini intinya yang negatif dibuang gitu ya. Kita ambil yang apa itu yang positif ya. Jadi jawabannya ini ya. Jadi jawabannya yang ini, yang apa itu? 0,39 meter. Atau kalau dijadiin senti itu berapa ya? Dijadiin senti berarti berapa? 39,5 senti ya? Iya, Pak. Ya, gitu ya. Jadi gitu. Jadi gitu nanti. Jadi X ini berapa? 0,39 meter atau sekitar inilah. Hampir 40 senti lah. Nah, gini ya. Nah, itu ya. Itu soal yang kedua. Jadi harus dihitung juga S-nya ya. Jadi jangan sampai S-nya itu enggak dihitung, hanya S gitu aja. Itu kesalahan yang terjadi ya. Mungkin ada pertanyaan. Ada juga yang ngerjakan kayak gini itu tapi menggunakan hukum Newton, bisa juga. Cuma yang jadi masalah ketika dia nekan pegas. Nah, ketika dia nekan pegas kan kita nggak bisa ngitung percepatannya ya. Ya, kalau ketika dia turun bidang miring kita bisa hitung berapa percepatannya kan. Ya, kan percepatannya kan tinggal gayanya kan W sin 37 ya. Itu gayanya kan. W sin 37 terus dikurangi ini kan, dikurangi gaya geseknya ya. Masih bisa, tapi ketika dia nekan pegas. Lah kan gaya pegasnya kan nggak konstan. Ya, kalau gayanya nggak konstan kan nggak bisa pakai rumus langsung langsung dikalikan kan harus pakai integral, itu yang jadi rumit. Jadi kalau menurut saya kalau ada soal kayak gini kita jangan ngerjakan pakai hukum 2 Newton karena nanti ada kesulitan ketika geraknya menekan pegas. Kecuali kalau nggak menekan pegas ya itu masih bisa. Jadi kalau menurut saya lebih gampang kita gunakan konsep kerja oleh gaya gesek ya, non konservatif itu sama dengan perubahan energi mekanik. Nah itu ya, itu saran saya ya. Tapi kalian lihat cirinya, gini aja lah. Biar kalian nanti nggak bingung. Pokoknya kalau nomor 3 itu biasanya itu gunakan hukum Newton, gitu aja ya. Kalau nomor 4 gunakan kerja dan energi, gitu aja.
Biasanya kan urutan nomornya kan gitu ya biasanya ya. Nomor 3 itu soal tentang hukum Newton, bab 3 soalnya. Kalau yang nomor 4 biasanya tentang kerja dan energi. Sebagai ciri gitu ya, untuk ciri untuk pernah. Jadi kadang-kala kan terkecoh gitu ya. Beberapa teman kalian atau kakak kelas kalian dulu itu terkecoh di situ. Nah, udah ada pertanyaan sebelum saya lanjut soal berikutnya ya. Berikutnya saya bahas tentang ini, soal tumbukan ya. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke tumbukan. Nggak ada ya? Ya, benar nggak ada ya. Bentar ini saya tak hapus dulu ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut ke soal yang ketiga ya, tentang tumbukan. Oke, soal tentang tumbukan. Tumbukan itu ada berapa macam? Ada berapa jenis tumbukan? Ada berapa? Ada tiga. Benar, tiga. Yang pertama itu apa? Tumbukan Lenting sempurna. lenting sempurna. Terus yang kedua itu lenting sebagian ya. Terus baru yang tidak lenting gitu ya. Oke. Iya, Nah Pak. ini saya bahas tumbukan yang lenting sebagian ini ya. Ya, saya mau bahas ini tumbukan yang lenting sebagian. Jadi soalnya kira-kira ginilah. Ini sebagian. Nah ini kalian juga perlu ketahui juga apa sih bedanya antara tumbukan lenting sempurna dengan lenting sebagian. Itu gini, kalau lenting sempurna itu apa? Energi kinetiknya itu utuh. Jadi setelah tumbukan dan sebelum itu sama. Tapi kalau lenting sebagian, ada energi kinetik yang hilang ya. Jadi setelah tumbukan energi kinetiknya berkurang. Kalau tidak lenting, berarti setelah tumbukan kedua bendanya itu nempel gitu ya. Bersatu gitu. Itu dikatakan tidak lenting. Tidak lenting itu artinya tidak mental ya. Lenting itu mental ya. Kalau mentalnya sempurna berarti energi kinetiknya utuh. Kalau mentalnya sebagian berarti ada energi kinetik yang hilang gitu ya. Gampangnya gitu ya. Nah, katakanlah gini ya, ini ada dua inilah. Ada dua balok gitu ya. Ya, anggap aja masanya sama ya. Masanya sama. Ya, katakanlah sama kayak tadi ya, saya buat sama kayak tadi ya. Jadi tadi masnya berapa? 2 kilo tadi ya. Oke, sama ya. Saya buat sama aja deh. 2 kilogram. Yang balok ini bergerak ke kanan ya. Ini ke kanan. Nanti perjanjiannya gini ya, kalau bergerak ke kanan itu positif ya. Ya, ke kanan itu positif. Kalau bergerak ini ke kiri ya. Kalau kiri nanti apa? Negatif. Gitu aja ya. Kayak sumbu gitu loh. Sumbu X ke kanan kan positif. Cuma dia ini 2 kalinya ya, lebih kencang ini ya, 2V gitu. Nah, gini nanti ya. Ini ya. Terus tumbukannya lenting sebagian. Katakanlah misalkan E-nya separuh ya. Nah, separuhnya ya, atau jangan separuh lah, sepertiga lah misalkan ya. Sepertiga aja lah, nggak separuhnya ya. Sepertiga ya, berarti lenting sebagian ini ya. Nah, gini ya. Nah, biar gampang, ini anggap aja licin. Berarti kan tidak ada gaya luar ya. Kayak gesekan gaya luar, ya, licin ya. Tumbukannya lenting sebagian. Nah, nanti yang ditanyakan biasanya itu adalah ada 2 pertanyaan ya, katakanlah gitu ya. Biasanya kecepatan mereka setelah tumbukan. Jadi nanti pertanyaannya gini, V1 aksen itu berapa? Sama V2 aksen juga berapa ya? Katakanlah yang satu itu yang kiri ya. Anggap aja ini balok 1 ya yang sini ya. Ini adalah balok 1 gitu ya. Ya biar nggak dari kalian nggak bingung saya kasih nama lah ini balok 1 gitu ya. Ini balok 1 yang sini balok 2 ya. Biar kalian nggak bisa bedakan mana yang 1 mana yang 2. Kalau nggak saya kasih nama kan nanti bingung. Ini yang balok 2 ya gini. Nah, karena ini tumbukannya lenting sebagian pasti ada energi kinetik yang hilang. Lah itu ditanyakan ini. Jadi pertanyaan selanjutnya itu berapa ya energi kinetik yang hilang? Jadi EK yang hilang berapa? Kan tumbukannya lenting sebagian. Nah, 2 pertanyaan ini ya. Oke ya. Ini soalnya kayak gini ya. Oke. Nah, untuk ngerjakan soal seperti ini,
kita mulai dari ini ya, dari apa? Koefisien tumbukannya ini. Di sini dikatakan koefisien tumbukannya berapa? Sepertiga ya. Oke. Jadi saya mulai dari itu. Jadi saya mulai dari koefisien tumbukan yang nilainya sepertiga. Koefisien tumbukan nilainya sepertiga tadi ya. Jadi koefisien tumbukan itu kan rumusnya itu kan negatif. Kenapa negatif? Karena mental ya, berbalik arah ya. Selisih kecepatan kedua balok setelah tumbukan, selisihnya ya, dibagi sebelum tumbukan ya. Jadi ini nanti V2 dikurangi V1 ya, gini ya. Jadi negatif karena mental ya. Selisih kedua balok setelah dan dibagi sebelum. Nah, E-nya tadi sepertiga ya. E-nya kan sepertiga. E sepertiga minus V2 aksen ditanyakan ya. V2 aksen ditanyakan. V1 aksen juga ditanyakan. Nah, V2 berapa? Kecepatan awal balok 2. Perhatikan, balok 2 arahnya ke kiri ya. Jadi nanti kalian jangan nulis 2V. 2V. Kalau 2V berarti kan arah geraknya berarti kan ke kanan, tapi ini ke kiri. Jadi nanti kalian tulis apa? Negatif 2V karena arahnya ke kiri ya. Jadi nanti ini saya tulis gini nanti, negatif 2V karena ke kiri ya. Nah, gitu. Kalau V1 benar ke kanan ya. Itu ke kanan ya, ditulis saja V gitu ya. Karena dia ke kanan, jadi kalian tulis V gitu aja. V, sehingga nanti jadinya nanti ini. Jadi nanti ini berapa? Sepertiga ya. Sama dengan berapa? Negatif ya. Negatif apa? V2 aksen dikurangi V1 aksen, terus kalian bagi ya. Berapa? Minus 2V dikurangi V, berapa? 3V. Ya, minus 3V. Ya, nanti gini ya. Nah, gini. Sekarang, coba kalian perhatikan. Di sini ada negatif, di sini ada negatif. Kan nanti jadi apa nanti? Positif. Jadi nanti gini nanti. Sepertiga sama dengan ini nanti. V2 aksen dikurangi V1 aksen ya. Nanti ini jadinya berapa? 3V. Kan gitu aja ya. Nah, gitu ya. Ya, oke ya. Itu. Nah, terus saya hapus dulu semuanya ya. Ya, jadi nanti kita akan dapatkan ini nanti ya. Coba saya tulis ulang aja ya, biar nanti nggak bingung ya. Pokoknya gini aja ya, sepertiga berapa tadi? V2 aksen. Per berapa tadi? 3V ya? Ya, Pak. Berarti kalau gitu, ini saya pindah ke sana nanti, 3V-nya saya pindah ke sana ya. Nanti berapa nanti? Kan jadi V nanti ya. Ya, nanti kan jadi gini nanti. Ini nanti jadi V gini ya. Sama dengan apa nanti? Ya, nanti gini kan. Dua aksen. Ya, benar. Nanti gini kan nanti jadinya nanti. Apa V2 aksen dikurangi apa? V1 aksen. Ya, nanti ini saya sebut aja dengan nama persamaan 1. Kenapa? Karena ini ada persamaan 2. Yaitu menggunakan ini, kekalan momentum ya. Kekalan momentum. Jadi yang kedua kan pada tumbukan pasti berlaku kekalan momentum ya. Karena tidak ada gaya luar. Jadi berlaku nanti ini. Kekalan momentum ya. Yaitu ini nanti apa? M1 V1 ya. Ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, M1-nya tadi M ya. Berapa tadi? M-nya berapa tadi? 2 kilo tadi ya? Iya, Pak. Ya, oke. Nanti apa ya? Satu dulu lah. Pokoknya duanya M sama kan ya. Jadi ini M1-nya kan M. V1-nya V ya. V1-nya V. M2-nya juga M ya. Tapi dia bukan V, tapi negatif ya. Nah, ini hati-hati di sini ya. Biasanya sering salah di sini nanti. Negatifnya lupa ya. Nah, gini kan. Ini nanti ini apa? M. V1 aksen ya.
Ini juga sama M. V2 aksen, gitu kan ya. Dan nanti berapa ini? MV jadi ini nanti jadinya ini nanti ya. MV gini ya. Kan jadi dikurangi ya karena negatif ya. Waduh. Bentar. Ini yang bikin masalah ini. Bentar, tak keluar dulu ya. Bentar. Nah ini ya. Ini nanti MV dikurangi 2 MV ya. Nah ini M-nya saya jadiin 1 aja. Ini nanti gini. M dalam kurung karena masanya sama ya. V1 aksen ditambah V2 aksen. Berapa? MV dikurangi 2 MV berapa? Jadi minus ya. Gitu ya. Maaf, minus MV ya. Salah ya. Kan MV dikurangi 2 MV sama kayak 1 dikurangi 2 kan minus 1 ya. Ya nanti jadi ini minus MV ini. Jadi nanti ini minus MV gitu ya. Sama dengan ini nanti M apa? V1 aksen ditambah. Nah ini nanti M-nya bisa saya coret ini nanti ya. Ini loh. Kan M-nya bisa coret ini. Coret sama ini kan ya. Nah gini kan. Sehingga nanti akan saya dapatin gini nanti ya. Apa di sini ya. Nanti gini kan. Minus apa? Minus V sama dengan apa? Ini ya. V1 aksen ditambah. Nanti ini saya sebut dengan ini. Apa? Persamaan 2. Nah gimana nih? Kita sudah punya 2 persamaan nih. Persamaan pertama adalah V sama dengan V2 aksen kurangi V1 aksen. Persamaan keduanya adalah minus V sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Misalkan kalau pertanyaan pertama, berapa V1 aksennya? Bagaimana tuh? V1 aksennya berapa? V2-nya dieliminasi. Ya, jadi V2 aksen dieliminasi, benar sekali ya. Kita eliminasi ya. Jadi eliminasi, saya tulis di sini ya, eliminasi. Oke. Eliminasi V2 aksen gitu ya. Kan kita mau nyari V1 ya. Jadi saya tulis di sinilah. V sama dengan apa? V2 aksen kurangi 1 aksen. Terus di sini minus V ya. Minus V sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, supaya V2-nya tereliminasi diapakan? Ditambah apa dikurangi? Dikurangi ya. Soalnya kalau ditambah nanti yang kebaliknya ya. Ya kita kurangi aja ya. Kita kurangi nanti kan habis ini ya. Yang ini kan hilang nanti ya. Yang ini habis karena dikurangi ya. Ini habis nanti. Sehingga nanti jadinya apa ini? V dikurangi minus V ya. Nanti kan jadi gini ya nanti. V dikurangi minus V nanti ya. Ya, V ini sama dengan minus 2V min. ya, V1. terus ini ya benar. Terus ini kan juga ini kan minus V ya. Ya ini juga gitu. Ini minus V1 aksen ini ya nanti gini. Minus V1 aksen dikurangi V1 aksen ya. Ya, Pak. Nah, ini berapa? 2V ini ya, kan dikurangi minus ya. Ya, Pak. Ya benar, nanti ini 2V. Nah yang sana berapa itu? 2 juga ya, tapi negatif ya, benar. Min 2 apa ini ya? V1 aksen. Jadi kalau gitu V1 aksennya berapa? Min V. Ya min V, benar ya. Kan itu ya. Gitu, jadi nanti kalau gitu berarti V1 aksen. Loh, gini nih yang dari pengacau ini ya. Keluar dulu nih. Bentar, keluar dulu ya. Ada kacau. Senggol dikit pengacau. Jadi kayak gitu tuh. Ya, jadi kalau gitu apa? Aduh, bentar. Senggol lagi. Ya, jadi kalau gitu apa? V1 aksen sama dengan minus V ya. Tadi V-nya berapa? Di soal tadi saya tulis V berapa tadi? Enggak saya tulis tadi ya? V-nya berapa itu enggak ya? Nggak ada, Pak. Enggak ada tadi ya? Iya, tadi enggak saya tulis ya, enggak apa-apa lah. Berarti ya berarti jadi minus V ya. Jadi kalau kalian lihat tadi V1-nya tadi berapa? Tadi V1-nya ya. Tadi V1-nya kan V ya. Gitu kan?
Lalu V1 aksen minus V. Jadi dia berbalik arah ya. Berbalik arah. Jadi ini artinya minus itu berarti artinya dia itu ini ke kiri ya. Tadi kan dia ke kanan ya geraknya ya sebelum tumbukan itu loh. V1 kan V, tapi setelah tumbukan dia berbalik arah menjadi minus V ke kiri ya. Nah, kalau sudah tahu itu, sekarang kita lihat yang V2 aksen. V2 aksennya bagaimana? Ya gampang. Bisa kita substitusi aja. Baik ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya, terserah. Atau katakanlah misalkan kalau saya pakai yang persamaan 1 ya. Ini kan. Berarti nanti sudah ya, saya hapus ya. Langsung aja di sini. Substitusi gitu aja ya. Ke persamaan 1 gitu ya. Substitusi yang tadi itu V1 aksen minus V ya ke ini ke mana, ke persamaan 1 ya kan, persamaan 1 tadi gini kan ya. Jadi persamaan 1 itu apa tadi? V tadi ya, V sama dengan apa tadi? V2 aksen kurang ini ya tadi ya. Tinggal masukkan aja di sini ya, V2 aksennya kan kita cari. Ini minus V ya. Nah, gini kan ya. Sehingga nanti jadi plus ya. Aduh, ya apa ini? Jadi nanti gini ya. Jadi nanti jadinya gini, V sama dengan V2 aksen ditambah. Berapa kalau gitu V2 aksennya? 0, benar sekali ya. Jadi diam ya. Jadi setelah tumbukan dia berhenti ya. Ya, jadi 0. Artinya diam ya. Tadinya kan dia bergerak kemana dia? Tadi dia bergerak ke kiri ya. Ke kiri dan kecepatan 2V. Tapi setelah tumbukan dia berhenti ya, diam. Nah itu. Udah. Pertanyaan A sudah kita jawab. Sekarang kita jawab pertanyaan B, yaitu apa? Energi kinetik yang hilang ya. Berarti kan kita hitung dulu energi kinetik mula-mula berapa. Ya, jadi saya tulis di sini. Energi kinetik awal ya. EK awal. Atau sebelum tumbukan, EK awal atau sebelum tumbukan ya. Sebelum tumbukan. Ya, EK gitu aja ya. EK-nya berarti kan ada EK1, ada EK2 ya. Tapi V-nya enggak saya sebutkan tadi ya di soal ya. Jadi gini, setengah gini nanti ya, M1 V1 kuadrat ya. Ditambah berapa ini? Setengah M2 V2 kuadrat ya. M-nya tadi M gitu aja ya. Ini tadi V kuadrat ya. Ini sama M juga ya. Cuma dia minus ya. Minus 2V kuadrat gitu ya. Gitu ya. Sehingga nanti ini jadinya ini ya, berapa? Setengah MV kuadrat. Nah ini berapa? Minus 2 kuadrat kan 4 ya. 4V kuadrat dikalikan setengah, jadi berapa itu? Ya, jadi 2 nanti ya. Nanti gini nanti, sama dengan ini nanti. 2 MV kuadrat ya. Kan minus 2 kuadrat kan 4 ya. 4 kali setengah gitu. Jadi nanti berapa ini? Setengah MV kuadrat ditambah 2 MV kuadrat, jadi 2,5 ya. 2 setengah nanti ya. Ya, jadi nanti ini sama dengan 2,5 tuh ini lagi ya. Bentar, itu lagi. Senggol lagi. Ya, jadi 2,5 MV kuadrat. Tadi M-nya tadi berapa kilo? 2 kilo ya. Cuma V-nya tadi nggak saya tuliskan ya. Iya, tadi V-nya nggak saya tuliskan ya. Udah nggak apa-apa lah, biarkan gini aja deh ya, nggak apa-apa lah. Jadi EK awalnya berapa? 2,5 MV kuadrat ya. Itu EK awalnya ya.
sebelum tumbukan. Sekarang kita hitung energi kinetik setelah tumbukan ya. Oke, saya hapus di sini ya. EK setelah tumbukan. Energi kinetik setelah tumbukan ya. Setelah tumbukan ya. Oke, setelah tumbukan berarti pakai aksen ya. Ada yang ini ya, sebentar. Kok nggak masuk ini, kenapa ini? Jadi pakai aksen ya, EK aksen ini ya. Setelah tumbukan soalnya ya. EK aksen. EK1 aksen ditambah ini nanti EK2 aksen ya. Hingga nanti ini setengah M1 P1 aksen kuadrat ya. Ditambah setengah M2 P2 aksen kuadrat gitu ya. Nah, M-nya M gitu aja ya. Setengah M-nya kan M. Tadi V1-nya minus V ya, berbalik arah ya. Minus V kuadrat. Ini 0 ya, kan diam dia ya. Jadi nanti ini setengah M kalikan 0 ya, 0 kuadrat ya. Ya 0 gitu ya. Ini kan nanti sama dengan berapa ini? Setengah MV kuadrat ini ya. Kan min kuadrat jadi plus ya. Jadi nanti ini. Setengah MV kuadrat ditambah 0 ya. Ya, jadi nanti ya ini setengah MV kuadrat ya. Setengah MV kuadrat atau 0,5 ya. 0,5 MV kuadrat. Dah. Sekarang kita hitung. Berarti kalau gitu berapa energi kinetik yang hilang ya? Jadi nanti ini ya. Jadi kok gini ya. Bentar. Oke, jadi energi kinetik yang hilang ya. Jadi energi kinetik yang hilang adalah satu saja delta EK. Delta EK itu energi kinetik yang hilang ya. Berarti apa? Energi kinetik awal kan ya. Kan awal lebih banyak. Dikurangi energi kinetik akhir lebih, karena berkurang ya. Nah, EK aksen. Tadi EK-nya berapa? 2,5 tadi ya. Kan 2,5 tadi ya. Jadi kan 2,5 tadi. 2,5 MV kuadrat. Sekarang tinggal berapa? 0,5, iya. Jadi berapa yang hilang? Banyak yang hilang ya. Yang hilang malah ini ya. Jadi dari 2,5 tinggal setengah. Jadi yang hilang ini. Yang hilang adalah 2 MV kuadrat. Ini yang hilang ya. Ya, P-nya nggak disebutkan ya. M-nya kan 2 kilo ya. Nah itu. Tadi lupa menyebutkan P-nya berapa itu ya. Itu adalah energi kinetik yang hilang. Nah itu kalau soalnya tentang tumbukan. Mungkin ada pertanyaan. Sekarang jam berapa ini? Jam 14 sekitar 14.20-an ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit lah. Ada 15 menitan lagi ya. Ya, silakan kalau mau tanya. Ya. Apakah tumbukan ini masuk ke ETS, Pak? Iya, masuk. Jadi dia masuk ke dalam topik momentum gitu ya. Jadi gini, jadi nanti bab 4 itu soalnya bisa tentang kerja energi, bisa juga soalnya tentang impuls momentum tumbukan ya. Jadi itu kemungkinannya itu ya. Jadi bab 4 itu kalau nggak kerja energi ya impuls momentum atau tumbukan gitu. Kalau bab 3 pasti kalau nomor 3 itu pasti tentang hukum Newton ya. Bidang miring, katrol gitu ya. Kalau yang nomor 2 itu tentang ini apa itu? Kinematika ya, bisa gerak lurus, bisa gerak melingkar. Kalau paling sering itu gerak parabola ya kalau yang nomor 2 itu. Kalau nomor 1 biasanya tentang vektor ya. Gitu.
Jadi masuk ya, tentang tumbukan itu. Ada lagi yang ditanyakan? Selain tanya apakah tumbukan itu nanti masuk, ya pokoknya sampai materinya sampai tentang tumbukan itu. Mulai dari besaran satuan ya, vektor, sampai terakhir tumbukan. Kira-kira soal ETS ada berapa soal ya, Pak? 4 soal. Dari pengalaman selama ini 4 soal. Ya, 4 soal. Jadi nomor satunya tentang vektor biasanya ya. Nomor 2 itu kalau nggak gerak lurus ya gerak parabola. Mungkin juga gerak melingkar, tapi paling sering itu gerak lurus dan gerak parabola yang paling sering itu. Kalau nomor 3-nya hukum Newton itu tadi. Ya, tanya percepatan, tanya tegangan tali, kayak gitu ya. Tanya apa itu? Ya, kalau soalnya kalau nggak bidang miring ya tentang katrol. Itu. Terus kalau yang bab 4 itu kerja dan energi. Termasuk ini masuk dalam kelompok kerja dan energi ini, tumbukan ini ya. Impuls momentum itu. 4 nomor. Biasanya waktunya 100 menit itu ya. Jadi 4 nomor 100 menit. Artinya satu soal butuh waktu sekitar 25 menit itu. Makanya saya harapkan kalian jangan sampai terlambat ya. Kalau kalian terlambat nanti jadi berkurang itu waktu pengerjaannya itu. Gitu. Kalau masalah ngupload nanti mungkin ada alokasi waktu tersendiri ya, dikasih waktu berapa menit ya. Tapi kalau waktu untuk pengerjaannya sekitar 100 menit itu. Ya gitu, kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Terima kasih, Pak. Ya, ya, oke, masih ada waktu sekitar ya 10 menitan ya. Oke, jadi gini, untuk 10 menitan ini saya kasih contoh soal yang pernah juga keluar ya di beberapa tahun yang lalu ya. Itu soalnya gini, ya tentang tumbukan juga ya. Jadi soalnya itu gini, soalnya sih soal gabungan ya. Jadi agak ini sih, agak kompleks soalnya ini. Jadi gini, mungkin tak kasih nomor 4 aja ya. Kalau waktunya cukup mungkin saya kerjakan sampai tuntas, tapi kalau nggak cukup saya kasih ini aja deh. Saya kasih poin-poinnya aja ya. Jadi soalnya itu gini. Ini ada atap ya. Atap ada yang masuk. Bentar. Ini ada atap gitu ya. Nah, di atap ini digantung sebuah balok kayu ya. Sebuah balok kayu di sini. Nah, ini balok kayu lah katakanlah gitu ya. Aduh, macet ya. Bentar. Nah, ini ada balok kayu. Terus di sini ada ditembak peluru ya. Ada peluru ditembakkan ke balok kayu gini ya. Ya, pelurunya dengan kecepatan V ya. Kecepatannya V berapa nanti ya? Masa pelurunya ada nih, MP ini masa peluru ya. Terus ini masa baloknya saya sebut aja MB ya. Ini baloknya diam ini mula-mula ya. Nah, setelah itu peluru ini masuk ke dalam ini. Ya, masuk ke dalam balok ya. Jadi pelurunya ini nancep ya, nancep lah, pelurunya nancep di sini nanti pada akhirnya ya. Nancep masuk di dalam. Akibatnya apa? Baloknya terayun ya. Karena nanti efeknya kan baloknya terayun karena terkena tembakan dari peluru. Sehingga nanti baloknya terayun katakanlah sampai seginilah terayunnya ya. Terayun segini ya misalkan aja ya. Nah, gini nanti. Nah, gini ya. Nah, di soal itu tanya ini berapa sudut ininya, sudut ayunannya ya, sudut puncak ayunannya ini kan. Nah, tanya ini berapa sudut ayunannya, sudut maksimum ayunannya gitu ya. Ini kan soal tumbukan juga ini ya. Cuma tumbukannya itu apa? Tumbukan yang tidak lenting. Kenapa? Karena setelah tumbukan kan pelurunya nempel di kayu ya. Jadi ini masuk kategori tumbukan tidak lenting. Ya, jadi untuk soal kayak gini, ini ada dua ini. Ada dua konsep ya. Ada dua konsep, ada dua langkah. Yang pertama kan tumbukan ya. Jadi ketika peluru masuk ke dalam
balok kayu nanti peristiwa tumbukan ya. Jadi proses pertama itu kan tumbukan. Ya. Saya tulis di sini aja deh. Mungkin nggak saya selesaikan ya. Saya kasih poin-poinnya aja deh. Jadi yang pertama itu proses tumbukan. Jadi nanti kan berlaku kelan momentum ya. Jadi apa nanti? MP, VP ya. MP, VP, ditambahin nanti kan ya. MB, VB gini kan ya. Balok ya. P itu peluru. Maaf, sama dengan ya. Maaf ya. Ini maaf, sama dengan ini. Sama dengan MP, VP aksen ya. Ditambah MB, VB aksen. Nah, kan mula-mula kan baloknya diam ya. Kan baloknya diam karena ya jadi nanti ini 0 ini ya. Ininya 0. Nah, ini 0. Ya, kecepatan pelurunya di V ya. Kecepatan pelurunya V ya. Ini V ya. Kecepatan peluru adalah V ini. Nah, ini. Terus tumbukannya apa? Tidak lenting, berarti nanti kecepatan peluru dan kecepatan balok sama ya. Ya, kecepatan peluru dan kecepatan balok sama. Jadi nanti anggap aja V aksen lah gitu ya. Jadi nanti karena mereka nempel ya, ini nanti anggap aja ini sama dengan V aksen ya, kecepatan keduanya setelah tumbukan. Jadi ini saya tulis saja V aksen gitu ya. Setelah tumbukan ya, ini juga sama ini. Ini juga V aksen. Karena nempel ya ini nanti ya. Jadi nanti dari sini nanti kan masa pelurunya tahu, masa baloknya tahu ya, kan ini 0 ya. Nanti kan dari sini nanti kan kalian bisa ngitung berapa V aksennya ya. V aksen itu adalah kecepatan balok setelah ini kan, setelah peluru nancep ya. Tuh, jadi nanti dari sini kalian bisa cari V aksennya berapa gitu ya. Di sini ya. Jadi nanti itu ya. Ya, jadi nah, setelah tahu V aksennya, langkah berikutnya kan apa? Ini ya, naik kan ya. Naik ini berarti apa? Terjadi ini kan. Jadi gampangnya gini. Kan beda dengan yang saya bahas tadi kan. Kalau yang saya bahas tadi ketika bahas bidang miring itu kan ada gaya gesek ya. Ya, sehingga kalau ada gaya gesek berarti kan tidak berlaku kekalahan energi mekanik. Nah, kalau yang ini kan nggak ada gaya gesek ya. Jadi di soal nggak menyebut gaya gesek, sehingga nanti karena ini yang bekerja kan gaya gravitasi gitu ya. Sehingga nanti untuk kasus seperti ini kalian bisa menggunakan ini kekalahan energi mekaniknya. Karena di sini yang bekerja itu kan gaya gravitasi. Gaya gravitasi kan gaya konservatif, jadi berlaku kekalahan energi mekanik. Jadi nanti berikutnya adalah kalian gunakan kekalahan energi mekaniknya. Karena di sini geraknya kan oleh gaya gravitasi yang konservatif. Gitu ya. Jadi berikutnya adalah kalian gunakan ini kekalahan apa? Energi mekanik. Nah, gini ya. Ya, jadi sekarang kita anggap bendanya itu gabungan ya. Bendanya itu gabungan antara balok sama peluru ya. Dan ini satu M total lah gitu ya, M total ya. Jadi nanti kalian tulis gini nanti. Ini kan nanti ya. Pokoknya kan ini dulu ya, setengah M. M ini M total ya. Karena pelurunya di dalam balok ya. Setengah M. Gini nanti ya, P1 kuadrat gitu ya. Ditambah ini kan. MGH1 ya. Nanti sama dengan di sini. Setengah M P2 kuadrat ditambah MG2 ya. Berlaku ini. Kita lihat. Di sini kan di bawah ya. Kalau di bawah berarti kan H1-nya 0 ya. Karena di bawah ini ya. Di bagian bawah. Jadi ini H1-nya 0 karena paling bawah ya. H1-nya 0 gitu ya. Terus P1-nya ya tadi. P1-nya kan yang tadi. P aksen tadi itu ya. P1-nya kan P aksen ini tadi. Yang jawaban pertanyaan A tadi itu loh. Lah V2 kan dia ketika berada di atas kan dia berhenti. Kenapa? Karena mau balik arah ya. Jadi ketika berada di atas, di paling atas,
dia berhenti karena dia mau balik arah ini. Jadi ininya 0 gitu ya. Nah ini. Sehingga nanti kalian cari ini berapa ini H2-nya ya. Jadi nanti tugas kalian adalah mencari ini. Hanya ini berapa gitu nanti. Hanya ini berapa gitu ya. H2-nya itu H ya. Jadi itulah. Nah, terus untuk menjawab pertanyaan theta, lah bagaimana untuk mencari theta ya? Theta itu nanti kita cari gini ya. Untuk nyari theta itu kalau saya gambarkan itu gini. Theta kalau saya gambarkan itu gini. Jadi gini kan ya. Nah, katakanlah gini ya. Ini ya, katakanlah gini ya. Lalu dia kan geser ke sini nanti, katakanlah gitu ya. Nah, katakanlah ke sini ya. Saya buat agak ekstrim ya. Kan ini panjang tali, misalkan ini panjang talinya L gitu ya. Ini kan juga L ya. Terus di sini kan ada selisih nanti dia. Di sini loh. Gila. Selisihnya kan ini H tadi ya. H itu kan selisih ini kan, selisih ketinggian ini ya. Jadi ini tuh H ya. Jadi saya ulangi, ini tuh H ya. Jadi selisih ketinggiannya itu H ini loh. Ini tuh H. Gitu ya. Nah, itu. Berarti kalau gitu berarti kalau ini ya maksudnya gini. Kalau ini L, ini kan L ya. Sementara ini H, berarti kan kalian bisa ngitung kalau gitu ini berapa ini? Berapa? Kalau ini L, sini H, berarti yang sini berapa? Kan tinggal dikurangi aja ya. Jadi kalau di sini itu apa? L dikurangi H ya. Nah, gitu nanti. Ya. Jadi nanti intinya nanti saya dapatkan ini nanti sebuah segitiga gitu loh. Segitiga gini nanti ya, segitiga gini loh nanti. Segitiga gini nanti ya. Intinya segini ya. Yang sini itu apa? L dikurangi H ya. Ini L dikurangi H, di sini L gitu ya. Di sini theta ya. Kan nanti kalian bisa ngitung berapa tetanya. Pakai rumus apa ini untuk nyari? Kalau di sini diketahui ya. Jadi diketahui di situ mencari tetanya berarti bagaimana itu? Kan kalian bisa ngitung pakai ini, pakai rumus kosinus ya. Jadi nanti gini, cos theta berarti sama dengan apa? Sisi yang ngapit ini ya, nanti gini nanti kan ya. L dikurangi H dibagi L kan gitu aja ya. Nah itu nanti. Nanti tetanya bisa kalian cari ya. Jadi panjang talinya, ya terus dikurangi. Ini jadi ini lah panjang tali dikurangi tinggi yang dapat ini ya. Terus dibagi L nanti kan pakai kalkulator tentunya ya. Nanti kan pakai kalkulator ya. Jadi berapa tetanya itu nanti. Nanti tetanya berapa ini nanti ya. Dari sini nanti ini loh. Nanti dari sini teta kalian cari ya. Atau lebih tepatnya pakai ini ya, pakai Arcus cos ya. Pakai Arcus cos itu yang lebih tepat. Itu ya. Ini juga pernah keluar soal seperti itu ya. Ya mungkin ada lagi pertanyaan. Karena waktunya nggak cukup ya, saya nggak saya bahas secara rinci, tapi saya kasihkan ini aja poin-poinnya ya. Jadi pokoknya di sini ada dua proses ya. Proses tumbukan berlaku kekalahan energi, berlaku kekalahan momentum. Terus kemudian ketika dia naik kan berlaku kekalahan energi mekanik karena gayanya cuma gaya gravitasi. Nah kalau sudah tahu hanya ini nanti kita pakai untuk menghitung theta menggunakan ini, menggunakan rumus trigonometri pada segitiga siku ya ini tadi ya. Panjang tali dikurangi ini ketinggian ini, terus nanti gunakan kosinus ya, Arcus cos, sebetulnya Arcus cos ya. Kan nyari sudutnya jadi pakai Arcus cosinus atau cos min 1 kalau di kalkulator itu ya. Nah itu, ada pertanyaan mungkin sampai di sini ya. Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Yang kekekalan energi mekanik itu masanya pakai massa total ya Pak? Iya, kenapa kok pakai massa total? Iya kan menjadi satu antara peluru sama balok kan menjadi satu ya. Jadi gini kan gerakannya ini kan gerakan bersama antara balok dan peluru kan pelurunya sudah nancep ya. Jadi ketika balok ini berayun itu kan nggak cuma balok sendiri, di dalamnya ada ini ya, ada peluru yang nancep gitu loh. Makanya di sini M-nya M total ini. Jadi M totalnya adalah massa peluru ditambah massa balok. Nah, gitu jawabannya ya. Bisa dimengerti ya?
Iya Pak. Untuk Oke. yang masa di EP2-nya itu Pak, itu pakai masa total juga. Iya sama. Ya. Kok ini M-nya ini M total semua nanti. Jadi semuanya M total ini. Makasih. Ini kan, ya oke. Ada lagi selain masalah masa tadi? Ada lagi? Cukup ya? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk lenting sempurna, kekekalan energi mekaniknya utuh itu maksudnya bagaimana, Pak? Ya, jadi gini. Pada tumbukan lenting sempurna ya, itu energi kinetik sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu sama. Ya. Jadi tidak ada energi kinetik yang hilang, kampanye gitu ya. Makanya disebut tumbukan lenting sempurna itu karena tidak ada energi kinetik yang hilang. Konsepnya itu begitu. Nah, kalau energi kinetik hilang, berarti kan tumbukannya tidak lenting sempurna. Jadi gini loh, gampangnya gini. Kalau kalian melihat tumbukan, itu apa yang kalian amati? Jadi kalau kalian melihat ada tumbukan, misalkan tumbukan kelereng, tumbukan bola biliar, itu apa yang kalian amati? Pertama kalian ngamati apa? Satu kan timbul suara ya. Tumbukan itu ada suaranya enggak? Tumbukan bola biliar, kelereng, atau mungkin tabrakan ya, tabrakan mobil misalkan, kan pasti timbul suara ya, satu. Yang kedua kan selain suara kan panas. Ya contoh yang gampang, misalkan kalian main bola voli ya, bola voli coba kalian dribbling masuk ke tanah ya, dipukul-pukul ke tanah ya sampai berkali-kali ya. Setelah itu coba kalian ke tanah, ke lapangan ya, ke lapangan atau ke dinding ya. Kalian pantulkan ke dinding sampai berkali-kali, setelah itu dipegang, kan mesti anget ya. Jadi energi kalor. Terus yang kedua timbul ini perubahan bentuk pada benda ya. Biasanya kalau terjadi tumbukan, itu biasanya kan tidak selalu ya, tapi kadang-kala juga terjadi perubahan. Contohnya mobil lah, mobil tabrakan biasanya kan terjadi penyok lah, itu kan perubahan bentuk. Jadi gini, jadi sebetulnya pada peristiwa tumbukan itu sebetulnya energi kinetik itu pasti hilang. Saya pastikan hilang. Kenapa kok hilang? Ya kan timbul bunyi. Bunyi itu kan berasal dari energi kinetik yang hilang. Yang kedua kan timbul panas. Terus yang ketiga timbul perubahan bentuk benda itu ya. Jadi sebetulnya pada peristiwa tumbukan pasti terjadi kehilangan energi kinetik. Nah kalau energi kinetiknya utuh berarti kan tumbukannya tumbukan yang ideal ya. Jadi nggak ada bunyinya, nggak ada panasnya, nggak ada perubahan bentuk. Dan itu hanya ada dalam soal ya, hanya ada dalam pelajaran fisika itu. Tapi dalam sehari-hari mesti energi kinetiknya hilang. Jadi saya katakan ini loh, tumbukan lenting sempurna sebenarnya nggak ada ya, dalam dunia nyata itu nggak ada. Yang ada itu apa? Tumbukan lenting sebagian, sama yang satunya lagi tumbukan tidak lenting. Jadi kalau tidak lenting itu nempel. Contohnya apa? Tanah liat ya. Tanah liat itu kalau kita lemparkan itu kan nempel, atau mungkin permen karet ya. Permen karet kan juga bisa ya nempel, itu tidak lenting itu. Kayak tadi peluru nancap di kayu kan tidak lenting itu, nempel itu. Jadi yang ada dalam kenyataan itu ya cuma ini, tumbukan lenting sebagian sama tumbukan tidak lenting. Kira-kira jawabannya itu ya. Jadi ini hanya teori aja ya. Tumbukan lenting sempurna cuma hanya teori. Jadi energi kinetiknya utuh. Jelas ya kira-kira ya? Iya, Pak. Oke ya. Saya kira cukup ya, waktunya sudah lebih. Oke. Ya, jadi nanti minggu depan ya, minggu depan sudah masuk ujian, terus yang hari Selasa nggak ada kuliah ya. Jadi selama ETS nggak ada kuliah. Jadi langsung hari Kamis ya, langsung ujian. Jadi ini adalah pertemuan terakhir sebelum ETS. Nanti kita ketemu lagi setelah ETS ya. Jadi nanti dengan materi bab selanjutnya, bab 5 ya. Saya kira itu. Jadi pesan saya kalian persiapkan dengan baik ya. Gitu ya. Terus gini ya, karena nanti itu ETS kan bersama ya. Jadi nanti semua aturannya nanti dibuat secara bersama. Jadi nanti saran saya gini. Untuk ETS nanti ini kalian siapkan ini, yang penting itu kertas ya, kertas ini aja, pakai aja kertas folio ya, biasanya folio atau A4 ya, folio atau A4 yang ukuran apa ya, yang
Ya, folio atau A4 ya, yang bergaris atau tidak itu ya. Terus yang kedua nanti kalau mengupload biasanya itu mintanya itu biasanya PDF ya. Kalau kemarin pakai Word kan boleh. Kalau nanti saran saya sebaiknya pakai PDF. Ya, jadi kertasnya kalian pakai kertas A4 atau folio, terus kalian foto, terus nanti digabung ya, terus diubah ke PDF. Biasanya begitu ya. Jadi kalau ETS biasanya agak kaku aturannya ya. Beda dengan kuis, kalau kuis sedikit agak fleksibel gitu. Oke, saya kira itu ya, waktunya sudah habis ya. Ya, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum. Ya, ada pertanyaan ini. Bentar, boleh pakai kalkulator nggak? Ya, wajib. Oh iya. Jadi sebaiknya siapkan kalkulator ya. Soalnya kalau nggak kalkulator nanti nggak bisa ngitung nanti ya. Siapkan ya. Ya, itu. Misi, Ada Pak. lagi? Ya. Jam berapa ETS-nya ya? ITS-nya makanya kalian persiapkan dulu sebelum jam 1. Jadi jam 1 jam tepat 1. mulai. Tapi sebelumnya harus kalian sudah siap. Jadi kalau saran saya 10 menit atau 15 menit sebelumnya sudah siap ya. Jadi sebelum jam 1. Kalau kuliah masih oke lah, mungkin masih ditolerin. Tapi kalau ITS, kalau kalian masuknya terlambat ya sudah, nanti waktunya bareng kan, berakhirnya bareng ya. Kalian terlambat ya nanti kalian kehilangan waktu. Gitu ya. Ya, Pak, terima kasih. Ya, saya kira itu ya. Saya kira itu selamat mempersiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.